Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di acara kita yang bernama Gambar ya bersama Victoria. Yeay! Yeay. Oke, sebelumnya kan udah ada gambar ya yang bersama Kenneth dan bersama Eki. Ini gantian giliran gue yang mencoba mempresentasikan gambar gue, walaupun gue bukan mentor, tapi boleh dong presentasi gambar. Siap. Boleh. Oke, sebelumnya gue Aris, gue juga bantu-bantu di Victoria sebagainya sesi sibuk. Nggak sih sibuk bukan mereka, cuman gue bantu. Ya, kita nggak sibuk lah ya, Aris doang yang sibuk. Iya, kita mau angkat kaki aja. Nyuruh-nyuruh doang emang. Oke, Riz, ini mau berapa nih? Gimana nih? Gue mau bahas dongeng cerita rakyat juga, tapi yang istilahnya lebih mainstream lah, semua orang tahu. Kalau Sembilaras kan nggak semua orang tahu, dan Sangkuriang semua orang tahu loh. Ini terlalu underground loh, nggak family friendly. Ini gue mau coba sesuatu yang mainstream, tapi gue coba twist dengan sesuatu yang kurang mainstream. Apa tuh? Nanti kita lihat di gambarnya. Jadi gue share screen dulu ya. Jadi penasaran ya. Iyalah. Nih, gue share screen coba. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil nggak nih? Asik. Wah, langsung cepet banget nih. Jadi gue mau coba gabungin Timun Mas. Cerita Timun Mas itu kan cukup mainstream nih. Semua orang tahu lah ya Timun Mas ya. Nah, gue mau coba gabungin ke stylenya Ghibli. Which is nggak semua orang tahu juga Ghibli, tapi lumayan lah. Lu ini gambar film sendiri? Ghibli apa yang gue coba? Iyalah, pertama gue sketsa dulu. Disney ya? Di aplikasi lain tentunya, bukan di Victoria karena ini sangat-sangat deep map sketsanya. Tapi ya, buat testnya dengan vektor aplikasi Figma lagi. Ini gue mau coba gabungin nih, bisa nggak sih si estetika dari Ghibli itu masuk ke Timun Mas. Karakternya, scene-nya itu pas lagi dikejar-kejar sama si Buto Ijonya sendiri. Buto Ijonya gue juga nggak mau tipikal banget Buto Ijo itu pasti ya gondrong dan apa. Tahu lah ya. Yang pasti dia harus hijau kan? Yang pasti hijau, tapi Butonya itu sendiri gue mau coba cari yang lebih yang lebih edgy banget. Jadi gue mau lebih coba kontemporer lah ya. Ya, kontemporer gitu. Jadi gue mau coba ambil dari D&D, kalau D&D kan ya Dungeons and Dragons itu ya. Karakternya namanya Ogre. Kalau Shrek juga Ogre cuman tuh. Nah, mau coba aja nih, bisa nggak di mash up gitu loh. Timun Mas, Ghibli, Mononoke, sama Ogre. Nih gue mau coba. Biasanya kalau proses gambar gue adalah gue coba big picture-nya dulu, gimana bentuk gedenya tuh, gimana siluetnya. Jadi siluetnya tuh beneran kerasa nggak gitu loh. Ini gue lihat-lihat referensi dulu. Ada gambar yang lain juga di situ. Jadi gue nggak fokus ke detail, belakangan aja detailnya. Yang pasti siluetnya dulu dari si gambar itu kerasa nggak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Wah, lu ngomong mulu kayaknya. Gue pengen komentar sih. Kayak boleh. Buat teman-teman mungkin yang penasaran itu. Kira-kira kalau gue gambar ya style Jepang gitu ya, anime atau manga, cocok nggak sih dibawa ke vektor? Jawabannya cocok-cocok aja ya. Gimana menurut lu? Contohnya ini gitu loh. Jadi vektor itu sebenarnya tool aja gitu loh. Style bisa kita ubah masing-masing. Jadi kalau misalnya style mau kayak industrial kayak misalnya Eki gitu kan lebih ke arahnya ke UI atau UX itu bisa. Tapi kalau misalnya mau dibikin anime atau manga juga bisa. Yang pasti hasilnya bakal beda ya kesannya sama bitmap. Cuma nanti gue coba simulasikan gimana kesannya di vektor tetap bisa anime gitu. Mantap juga. Jangan diem doang dong, komentar dikit lah. Wah. Dia terpesona sekali. Iya, maksudnya kayak gue sering lihat Aris ngebikin ilustrasi tapi memang nggak berbasis vektor gitu, berbasis bitmap untuk keperluan ilustrasi komiknya dia kan. Tapi pas ngeliat dia bikin kayak gini dengan proses yang ngikutin kita gitu, gue ngerasa kayak, ya, ikutin kita banget. Harus disebut atau ngikutin kitanya. Tapi intinya sih kalau gue sih bilangnya adalah ya silakan Mas. Rebutan gitu kok. Iya. Siapa nih, duluan? Gue please. Iya.
Ya, Dan siap. approach Ghibli ini kan lumayan populer juga ya, maksudnya kayak dongeng daerah tapi rasa-rasanya kayak bisa aja tuh masuk ke acara-acara pop culture gitu. Dari tadi mah jawab responnya gitu juga ya. Udah deh Ki. Enggak sih. Gua bengong liatin Eki kan. Tapi bener Ek, yang kita bilang tuh bener itu. Jadi gue mau coba bayangkan gimana caranya ini tuh jadi sebuah scene di anime gitu. Misalnya ada scene anime, lu screenshot tuh scene-nya. Kira-kira hasil screenshotnya tuh begini gitu. Kalau Timun Mas dibahasa Jepangin jadi apa ya? Ya, deh, Safaris. Kinno apa? Timun tuh apa ya? Emasnya sendiri tuh kan kin, jadi kinno apa gitu. Yalah, itulah ya. Nanti dicari ya. Kinno Timun. Timun bisa ditulis kayak katakana sih, Timun. Wibu banget gak sih gue yang pernah. Masalah Timun Mas itu kan nama ya, jadi nggak bisa di Jepangin sih harus. Oh iya. Terus katakana. Timun Mas. Kemana-mana ngomongnya. Timun Ini Mas. yang gue tadi tuh pengen ngomong kalau teman-teman mungkin yang tertarik gitu ya ikut ke kelas kita Vectoria, yang mungkin latar belakangnya tuh backgroundnya bukan ilustrator UI gitu, atau nggak biasa megang vektor, biasanya lebih ke medium yang tradisional atau mungkin yang bitmap gitu ya, nggak masalah gitu. Menurut gua ketika lu udah punya style yang konkret, ini cuma tinggal masalah lu pakai medium apa aja gitu. Ketika lu katakanlah udah terbiasa dengan A gitu ya, yang nggak ada salahnya buat belajar yang baru gitu kan. Mumpung lagi banyak waktu juga di rumah, lagi PSBB gitu kan, ya belajar hal-hal baru tuh sangat-sangat dianjurkan sih saat satunya. Apalagi kita juga punya kelas-kelas yang sifatnya online gitu kan, sifatnya jadi bisa nggak usah datang gitu kan, nggak usah ke tempat kita di Depok gitu. Teman-teman yang di Sulawesi, even yang di Malaysia kayak Aris kayak gini masih bisa ikut kelas kita gitu. Anyway ya, gue suka deh approach gimana si Timun Mas ini, dia itu nggak lari karena dia takut, tapi dia lari dengan sorot mata yang dia kayak sure dia bakal ngalahin si Buto Ijo gitu. Itu ya, dia cuma taktik doang gitu. Iya. Itu yang mau coba gue ambil mau coba gue potret dari Timun Mas, bahwa perempuan tuh nggak harus takut sama sebuah Buto Ijo, seorang seekor. Pasti pokoknya sosok Buto Ijo itu nggak perlu takut, karena mereka juga punya resource sendiri untuk melawan si Buto Ijonya, udah dibekalin kan sama si ibunya tuh untuk melawannya. Apa aja sih bekalnya, gue lupa deh. Satu, biji mentimun itu ngasilin kebun mentimun yang banyak. Habis itu duri menghasilin itu hutan duri. Jarum. Ini kan jahit. Ya, jarum jahit, jadi itu hutan berduri. Habis itu kalau nggak salah terasi atau petis ya, dia tuh jadi rawa. Terasi kalau nggak salah. Terasi itu jadi rawa-rawa gitu yang menenggelamkan si Buto Ijo itu terakhir kalinya. Pertanyaan gua nih, kenapa nggak dari awal dilempar terasi aja ya? Biar nggak usah lama-lama gitu ceritanya. Mungkin ada tujuannya juga. Kenapa kalau awal terasi mungkin dia masih bisa keluar karena dia masih kuat stamina-nya. Itu kayaknya istilahnya itu kalau main game RPG di D&D itu ngurangin HP-nya dulu baru dikasih KO gitu. Make sense. Berarti ini apa tuh tadi jurus terakhirnya petis? Terasi no jutsu ya. Jurus terakhirnya astaga. Tapi gue tiba-tiba kepikiran deh, gimana kalau mungkin lo mau buat lagi gitu ya, Buto Ijo lo ganti pakai titannya Shingeki no Kyojin gitu. Bener banget sumpah, itu bakal keren banget. Lebih horor sih. Tapi hijau gitu. Tapi hijau. Ada itu otot-ototnya gitu kan, sumpah itu harusnya gitu kali. Gak usah yang kalau soal Titan lah, yang Titan jelek-jelek yang palanya gede yang nyebelin muka-mukanya. Gue juga gak suka, makanya kan bikin. Sumpah itu iu banget, gue jijik. Maaf ya. Ini mirip apa? Killer Croc. Iya, Killer Croc. Bener. Apa yang DC itu lah pokoknya. Iya. Salah satu teknik ngedesain karakter salah satunya adalah dengan memberikan efek-efek yang kalau misalnya karakternya itu kuat gitu, dia memberikan efek-efek yang sifatnya atau bentuk-bentuk yang sifatnya kotak-kotak. Tapi kalau misalnya dia menunjukkan yang jahat, biasanya lebih banyak objek-objek atau shape-shape yang runcing gitu di dalamnya. Nah mungkin itu ya alasan kenapa lu bikin kayak tajam-tajaman atau duri-durinya di punggungnya gitu di punggung dan di gigi ya. Bener sih.
Gigi juga ada. Jadi ya kesan runcing itu yang gue mau coba cari kan. Buto Ijo kan udah benar-benar bulat banget kan, karena kan bodoh gitu. Tapi gue mau coba bikin dia menacing gitu, apa lebih jahat gitu, lebih apa ya? Oh, bisa juga tanduk sih, cuman kalau tanduk kan kayak bukan gitu banget ya sih kayak gebetan gitu kan. Jadi mau coba tanduk apa tajamnya tuh di mana gitu. Bisa Nice. Iya ya, tipikal apa tokoh Jepang yang bejat, yang jahat gitu ya si Buto Ijo ini. Ini agak-agak putus-putus nggak apa lah ya. Soalnya gue bikin nyicil. Gue bikinnya nyicil. Jadi satu part selesai, oke. Nanti lagi. Tapi emang gitu sih, kayak udah mulai pewarnaan. Gambar itu kan lu nggak perlu selesai hari itu juga. I mean, cuma gimana lu udah sepuas apa gitu di karya lu. Apa kalau puas dengan katakanlah basisnya doang, kalau lu masih belum puas ya lu lanjutin sampai sempurna mungkin gitu. Tapi eventually lu bakal ada poin di mana ya lu harus publish aja bro gitu, nggak usah dilama-lamain gitu. Udah deadline soalnya. Lu harus cari penyeimbangnya lah antara kesempurnaan gitu ya, sama ya actually lu deliver something gitu. Betul. Canggih nih, bikin apa nih? Oh, awan. Awannya mirip awan ya, Net? Tapi dia kayaknya ya lebih... itu, gue lihat-lihat. Ya, referensi lihat. Referensi itu kan episode akhirnya begini itu. Jadi gue tinggal lihat. Karena pasti sebelumnya udah nonton kan Gambaria episode 1 dan 2 kan? Seakan-akan udah lama gitu ya. Iya. Udah lama banget sumpah itu. Pokoknya kalau misalnya belum nonton yang seri apa sebelumnya ya, seri gue dan Eki, boleh banget tuh nonton di channelnya Victoria ya. Tuh udah ada. Channel kita. Ini udah mau kelar nih kayaknya. Oh, udah kelar. Mantap juga. Oke, gue close ya. Oke. Dari dulu deh Ki, gantian Ki. Sebuah percobaannya mantap. Tetap dipakai. udah dipakai episode kemarin. Udah, tapi saya kayak ya gue sih ngerasa sama lah ya, kita konsepnya adalah gimana cara kita ngebawa cerita rakyat dengan konsep yang lebih fresh gitu, dengan cara menggabungkan beberapa hal yang sebenarnya nggak original gitu. Kita nggak nyari ide sendiri ya kan. Karena kemarin bikin udah ada jelas gaya Pokemon, gue bikin gaya Adventure Time kemarin, sekarang Aris bikin gayanya Ghibli. Nggak ada yang original di Under the Sun gitu lah. Tapi yang kita bisa lakukan sebagai seorang ilustrator, desainer, yang membuat sesuatu yang unik digabung dari beberapa konsep-konsep yang original itu. Iya, salah satu poin dari kenapa harus unik adalah supaya itu bisa satu relevan dan itu bisa nyangkut di kepala penikmatnya gitu. Jadi akhirnya jadi OG gitu ya. Jadi apa yang tadinya tidak OG jadi menjadi OG. Jadi lu punya style yang bisa. Artinya OG itu apa? Tapi gitu ya, dari kalau misalnya approach gue itu siap flat design, biasa gue memang flat design gue gambar dari yang objek-objek yang sederhana, habis itu tinggal gue advance aja gitu, begitu pun dengan Eki gitu. Tapi kalau Aris kan memang approach-nya tuh dari manga kan, dari anime juga gitu, dari komik Jepang gitu. Dan gimana dia bisa keep up dengan itu, field-nya kita gitu, ibaratnya kalau Yu-Gi-Oh tuh environment-nya tuh lagi yang yummy, tapi dia tuh monster yang light gitu. Jadi kayak sebenarnya. Ya baik, gue ngerti. Jeleknya gue ngerti sih. Gak semua orang ngerti, cuman kalau kita ngerti. Survive gitu. Ya bagi gitu ya. Teman-teman yang nonton ini ya Yu-Gi-Oh ya, semoga bisa relate ya, dan semoga kita bisa nyambung gitu. Ya, gue salut banget sih sama approach ini gitu. Jadi artinya baik di antara kita belum nunjukin style kita sebenarnya gitu, atau belum nunjukin sebenarnya gayanya Kenneth dan gayanya Ki dan gayanya Aris itu seperti apa sih. Kalau misalnya ini kita cuma mix and match aja dari apa yang udah ada, dan gue rasa ya ini hal yang cukup fun juga untuk dikerjain sama ilustrator yang memang masih fleksibel gitu gaya menggambarnya. Iya, masih mencari jati diri lah ya. Yep, itu enak banget buat kita explore gaya-gaya baru gitu. Dengan kita terus-terusan latihan kayak gitu, eventually pasti ketemu kayak kliknya gimana enaknya. Gue suka pakai warna ini nih, gue suka pakai style bentuk kayak gini nih, lalu lama-lama jadi original gitu kan. Halo sih ya, yang episode ini ya. Asik. Sangat-sangat ini ya. Udah latihan soalnya. Iya. Oke.
Jadi giliran gue tutup nih ya. Apa Ya. nih penutupnya nih? Thank you, dan subscribe gitu Oh lah. ya, Guys. thank you. Oke, thank you ya daripada nonton nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen. Kalau ada yang mau didiskusikan di bawah, silakan aja. Lihat juga channel kita, video-video sebelumnya, gambar-gambar sebelumnya, pastinya seru juga. Oke, Dan juga gue Aris. gambar setengahnya. Ah, Eki. gue udah tutup. Beda, halo. Gue Aris. Gue Eki. Sampai jumpa Sampai jumpa di gambar ya berikutnya. Ulang. Oke, gitu aja sampai sekarang. Lupa kan dia kan? Sampai sekarang. Thank you udah nonton ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen juga di bawah kalau ada yang mau diskusi di bawah pasti kita balas. Jangan lupa juga untuk lihat channel kita, ada video gambar yang lain dari Eki dan dari Kenneth dan dari gambar-gambar sebelumnya itu juga harus dilihat. Sip. Nah, itu aja. Gue Aris. Gue Eki. Gue Kenneth. Sampai jumpa di gambar berikutnya. Bye. Bye.